Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di segmen analisa kripto. Di video kali ini kita akan mengulas sebuah project yang sudah dibahas oleh teman-teman di kolom komentar. Hari ini itu dari Faris Jehan. Itu minta dibahas soal Solve. Kita sudah ada di CMC untuk melihat seperti apa data dari Solve. Solve token itu saat ini ada di harga sekitar Rp553. Ini peringkatnya di CMC cukup jauh ya, di 684. Oke, kalau kita lihat dari bawah, turun ke bawah, supply maksimum token ini itu sekitar 1 miliar token. Dan sudah dicetak sekitar 48%-nya. Kalau kita lihat info yang ada di bawah juga, untuk Solve ini, itu berawal dari aplikasi healthcare bernama Solve.care. Ini adalah platform company yang menggunakan blockchain untuk membantu orang-orang supaya lebih peduli sama kesehatan mereka. Benefitnya itu adalah administrasi cost, mengurangi yang namanya administrasi cost, dan juga membantu untuk orang-orang supaya lebih punya kesehatan di seluruh dunia. Jadi supaya orang-orang lebih sehat di seluruh dunia. Mungkin ada tips-tips atau apapun itu di aplikasinya. Nah, karena penasaran, aku coba cek dia di aplikasinya langsung, teman-teman, di website dari solve.care. Jadi kita bisa dapat informasi soal perusahaan ini itu apa. Nah, kalau kita lihat di bawah, ini ada beberapa yang ya fitur-fitur yang mereka punya. Ini fitur untuk full stack. Oke, ini Care Wallet. Nah, ini ada aplikasinya teman-teman yang bisa teman-teman cek di Google Play Store ataupun di App Store. Jadi fungsinya buat apa? Buat global telekonsultan. Teman-teman bisa konsultasi di sini tentang kesehatan, diabetes care, ada mental health, ada transportation, ada employee wellness, provide provider payment. Nah, bisa melakukan pembayaran juga. Ini bisa di-download di Play Store dan juga di App Store. Kelebihannya apa? Lebih efisien, patient and focus practice, cost effective practice. Oke, ini cukup baru ya. Thank you banget yang udah request. Kita baru tahu ternyata ada blockchain, ada teknologi yang provide untuk kesehatan juga. Oke. Terus kita coba main dan lihat komen-komen netizen plus 62 di Google Play Store. Jadi kalau kita lihat ini udah beberapa ya orang-orang teman-teman kita, saudara-saudara kita yang komen, ini aplikasi sangat bagus, kemajuan teknologi yang harus ditingkatkan. Ini dari Fahrul Rizky, itu 2 tahun lalu guys. Ya, ini juga ada, kok nggak ada untuk negara Indonesia, mohon ditambahkan di bahasa Indonesianya belum ada katanya. Kalau kita lihat semua ulasan, em, ini rata-rata orang-orang Indonesia yang komen ya. Nice app in the planet. Oke, nggak jelas. Jadi ya itulah teman-teman. Jadi beberapa komen, kalau kita lihat sih dari ratingnya ini baru di download oleh seribuan orang dengan ulasan baru 51. Dia dapat bintang 4. Ini aplikasi kayak konsultasi gitu ya. Kalau di Indonesia tuh mungkin kayak Halodoc gitu ya. Ini eh bukan promosi ya teman-teman. Ini kalau setauku sih di iklan-iklan itu ada Halodoc. Kalau kita compare sama Halodoc, oh keren. Halodoc dia punya 4,8 untuk bintangnya ya. Jadi sangat bagus. Yang download juga udah jutaan, 10 juta. Terus juga ini ada Halo Dokter. Ini juga yang download sudah 10 juta lebih dengan rating yang sangat memuaskan. Lalu apa pentingnya kita tahu rating itu, teman-teman? Nah, yang namanya kripto itu kan untuk basis jangka panjangnya kita perlu tahu fundamentalnya. Teman-teman udah lihat nih, Halo Dokter itu punya ya rating yang sangat bagus. Terus juga tadi, nah kita compare sama si healthcare ini, ya, dari Solve sendiri. Apakah dia cukup diminati? Apakah orang itu banyak menggunakan aplikasinya? Apakah aplikasinya itu dipakai oleh banyak orang? Kita udah lihat dia di download itu sekitar seribuan lebih, berarti tidak cukup banyak. Dan ini terjadi dari 2021, berarti ada 3 tahun teman-teman.
dan penggunanya cukup sedikit. Nah, ini akan berdampak sama harganya ke depan. Kita akan lihat dulu di mana saja Solve bisa diperdagangkan. Ada di KuCoin, ada di Uniswap, ada Bittrex, Upbit, dan lain sebagainya. Untuk holder, kita bisa cek di sini dia punya siapa aja. Ini ada wallet dev. Ya, ini dia punya kepemilikan 48% dengan jumlah 480 juta token di satu wallet saja. Ini ada Bandar juga yang lain, dia punya 23% kepemilikan. Ada Bittrex, KuCoin, dan kawan-kawannya. Indodax juga ada ternyata. Oke, sekarang kita akan masuk ke pembahasan harganya. Dari Solve sendiri untuk price action dia jelas trennya turun kalau kita lihat dari overall view-nya. Trennya cenderung turun. Seperti yang saya bilang, untuk jangka panjang sebuah project itu fundamental adalah sesuatu yang sangat penting. Kalau dia basisnya yaitu aplikasi ya, aplikasi healthcare, tentunya yang namanya adopsi ya itu sangat-sangat penting. Makin banyak orang yang pakai aplikasinya, maka akan semakin bagus buat ekosistem kriptonya. Teman-teman, orang-orang bisa menilai dari sana. Oke, makin sepi yang pakai, ya itu akan berdampak juga sama harganya. Dia akan tercermin sama harganya. Price action, discount everything. Oke, jadi sementara untuk pergerakan harga dari Solve sendiri memang cenderung turun, teman-teman. Ya, kalau kita cek dia persentasenya udah turun sekitar 93%. Sangat-sangat parah untuk jangka waktu panjang. Dan untuk saat ini dia memang sempat spike naik sebentar, tapi at the end dia turun lagi dalam beberapa hari terakhir. Jadi teman-teman kalau lihat koin yang gerak-gerak naik kayak gitu, teman-teman jangan FOMO untuk masuk. Teman-teman harus pelajari dulu ini koin apa. Apakah ada yang menggunakan atau enggak. Nah, kalau kita lihat dari prosesnya saat ini, kenaikan yang terjadi kemarin untuk Solve itu diakibatkan oleh pergerakan dari banker smart money yang cukup banyak masuk ke market. Sekarang smart money-nya udah kabur. Jadi posisinya cenderung dalam tahap koreksi. Kalau kita lihat sih untuk level support terdekat saat ini ada di kisaran 0,029 dolar ya. Dan juga untuk level resistance yang bisa kita perhatikan yaitu di kisaran 0,039. Coba kita pakai yang IDR atau rupiah ya, Indonesia rupiah. Mungkin teman-teman bisa mendapatkan view yang lebih oke. Karena saya rasa teman-teman pasti berpatokan sama yang namanya rupiah. Berarti level support saat ini yang bisa teman-teman pantau yaitu di kisaran 448. Itu level support yang aman buat teman-teman kalau misalkan ada yang rencana buat ambil barang, buat spekulasi ya. Terus kalau resistance itu di 610. Jadi posisi saat ini untuk Solve sendiri itu agak nanggung. Dia nggak di atas, dia juga nggak di bawah. Jadi kalau saya melihat posisi kayak gini, saya lebih kayak ya lihat yang lain dulu lah. Ya, cari yang lain dulu. Kalau dari saya sih kayak gitu aja. Buat Solve mungkin dia masih bakalan naik ataupun turun, kita nggak tahu arahnya kemana. Tapi ini bukan posisi yang cukup ideal. Jadi gitu buat Solve kalau dia turun ke 449, 450, nah itu udah bagus buat kita spekulasi. Kalau dia misalkan naik lagi ke 600, 606 itu posisi kita buat jual sebenarnya. Jadi kalau sekarang ya nanggung, dia nggak naik, dia nggak turun, posisinya masih ngambang di atas teman-teman. Coba kita cek dia di time frame yang lebih kecil, posisinya sekarang ini lagi dapat volatilitas ya di market karena Bitcoin sendiri juga hari ini agak volatile sih kalau menurut saya. Sementara ya pergerakannya mungkin masih bakalan tektokan di range ini teman-teman. Kalau yang sangkut gimana? Ya semoga sih teman-teman nggak ada yang sangkut. Tapi kalau memang beneran sangkut, saya nggak tahu kapan naik ya. Saya nggak tahu karena kenapa? Karena itu ya semua tergantung sama ini pemilik, sorry, ini pemilik si holder-holder besar ini, dia yang punya kapasitas buat naikin harga. Dia mau naikin kapan, hari itu juga bakal naik. Jadi kalau dari saya gitu aja.
Ya semoga bisa bermanfaat. Again, hati-hati kalau teman-teman mau beli koin, cari fundamentalnya dulu, seperti apa, teman-teman pelajari, ini basisnya apa, cara kerjanya gimana, bila mana koin ini naik, atau apa syaratnya kalau koin-koin ini mau naik, itu teman-teman harus cari tahu. Oke, gitu aja dah pembahasan kali ini buat solve, dan akhir kata saya Andre, makasih.